Viral, KPU mulai melakukan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional. Namun, KPU dicecar soal carut-marut aplikasi Sirekap oleh kubu 01 dan 03. Sirekap, apakah alat rekapitulasi suara atau rekayasa suara? Waktunya perubahan. Lupakan yang lain, pilih Amin. Proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum atau pemilu 2024 telah resmi dimulai pada Rabu 28 Februari 2024 kemarin. Namun Komisi Pemilihan Umum atau KPU dicecar soal carut-marut penghitungan suara dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pada hari pertama rapat pleno rekapitulasi hasil pemilihan umum atau pemilu 2024 Rabu 28 Februari. Saksi dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kompak mempersoalkan pembacaan hasil pemungutan suara di Sirekap yang tidak akurat. Banyak teman-teman saya juga dari paslon nomor 1 dari koalisi pendukung jadi gila suaranya itu, dari 20.000 suara tinggal 500, dari 281.000 suara jadi 0. Itu akibat aplikasi Sirekap, seolah-olah aplikasi tersebut bermain-main, kata Mirza Zulkarnain, saksi dari pasangan Anies Muhaimin pada Rabu siang. Selain jumlah suara yang turun drastis, Mirza juga mempersoalkan jumlah suara di masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS yang jumlahnya bisa jauh lebih besar dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di TPS tersebut. Kan bisa Pak, di aplikasi tersebut kita bikin sistem DPT 300, di close saja 300 buat DPT. Tapi nyatanya di lapangan bisa sampai 1,5 juta, 800.000, 500.000, kata dia. Mirza mengaku pihaknya sudah mengirim surat kepada KPU dengan tembusan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk meminta agar ada audit terhadap teknologi informasi aplikasi Sirekap. Ia menyebutkan kubu Anies Muhaimin mendapat informasi bahwa banyak kelemahan dalam aplikasi tersebut sehingga perlu ada audit untuk mengecek kelayakannya. Namun, surat tersebut tidak pernah dibalas oleh KPU. Apa yang kita khawatirkan ternyata terjadi akibat Sirekap itu kan, ujar Mirza. Sementara saksi dari pasangan 03 Ganjar Mahfud Al-Munandir juga mencecar KPU soal penggunaan Sirekap dalam rekapitulasi suara secara berjenjang. Menurut dia, aplikasi Sirekap membuat kegaduhan karena ada yang menyebut aplikasi itu menjadi dasar rekapitulasi, tapi ada juga yang bilang tidak. Ini sudah membuat kegaduhan di hampir semua tingkatan pleno. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ada yang mengatakan jadi dasar, ada yang tidak, kata Al-Munandir. Ia juga mempersoalkan tidak dilibatkannya peserta pemilu dalam proses sinkronisasi data yang menurutnya sangat krusial. Kenapa paslon peserta pemilu tidak diundang? Padahal ini hal yang krusial, Pak. Ini persoalan angka, persoalan krusial. Karena semua yang disinkronisasi adalah data-data yang berangkat dari TPS, ujar Al-Munandir. Oleh sebab itu, terkait Sirekap, pakar mencurigai bahwa Sirekap KPU adalah alat rekayasa. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity atau NetGrid,
Hadar Nafis Gumai mengkritik sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sistem itu membuat aneka kejanggalan dalam penghitungan suara. Sirekap itu penting, tapi kelihatannya tidak keren-keren amat. Ini jangan-jangan alat rekayasa, kata Hadar dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta, Sabtu 17 Februari. Hadar heran, Sirekap KPU problematik sebab sistem perhitungan suara sudah digarap sejak tahun 2014 dengan tujuan mempublikasikan penghitungan dengan cepat. Jadi ini bukan hal baru, tapi setelah jalan terus kok jadinya begini, ujar mantan komisioner KPU itu. Hadar mengajak seluruh pihak untuk terus mengawasi Sirekap sehingga hasil pemilu memiliki legitimasi yang tinggi. Kita harus periksa betul dan kejar supaya mereka merapikan Sirekap, karena itu bahan untuk rekapitulasi manual. Kalau bahannya kotor, rekap manual resmi itu juga tidak resmi, tutur dia. Sedangkan tanggapan dari Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, ia menjelaskan bahwa rekapitulasi suara secara berjenjang menggunakan formulir C yang berisi hasil penghitungan suara di setiap TPS, bukan data yang ada di aplikasi Sirekap. Ia menyebutkan proses rekapitulasi mulai tingkat kecamatan pun berdasarkan formulir C yang didapat dari TPS-TPS. Oleh sebab itu, apabila ada data yang tidak sinkron, maka akan dicocokkan dengan data yang tercantum di formulir. Pleno hasil TPS itu yang di-scan dan dikirim ke data center. Sehingga kalau misalkan ada pembacaan hasil pembacaan yang tidak sinkron, tentu yang dijadikan rujukan adalah unggahan formulir tadi itu, ujar Hasyim. Ini ada lagi ya kecurangan Pasar Rebo, Cijantung, DKI Jakarta, TPS 041 Jakarta Timur ya. Anies 84, Prabowo 407, Ganjar 37. Kita cek dokumen C1-nya ya. Kalau ada kecurangan dari paslon manapun silakan share ya. Silakan share, kita lawan kecurangannya. Bukan lawan capresnya, bukan karena kita pendukung ini, bukan pendukung itu, bukan. Kita lawan kecurangannya. Ini bener 84. Ini 101, nomor 2 ini 101. Ini tuh nggak jauh beda. Itu nggak jauh beda. Kebanyakan memang begitu, nggak jauh beda 1 dan 2 itu. Tapi ditulisnya di sini beda banget. Makanya antara 24 sama 50 lebih ya jauh banget gitu. Jadi gimana nggak jauh banget, ininya 407, ininya 84. Ini berapa kali lipat naiknya? Coba yang punya kecurangan-kecurangan dari paslon manapun share juga. Kita lawan kecurangan.